Baik, debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, bayangkan Anda sebagai seorang anak di mana yang seharusnya anak itu belajar dan juga bermain justru harus menghadapi tekanan dan juga berbandingnya standar kehidupan yang tidak realistis dan juga konten negatif di media sosial setiap harinya. Baik, masuk ke dalam setup saya yang pertama, yaitu jenis dan juga sifat mosi. Mosi pada perdebatan kali ini adalah mosi kebijakan, di mana harus membawakan mekanisme. Sudut pandang yang diambil adalah sebagai pemerintah, di mana pemerintah berperan sebagai pihak yang berwenang dan juga memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan terhadap perlindungan anak di bawah umur. Masuk ke dalam latar belakang yang akan saya bawakan. Mari kita lihat Dewan Juri yang terhormat, di dunia saat ini penggunaan media sosial semakin banyak sehingga banyak anak di bawah umur yang menggunakan media sosial tanpa penguasaan orang tua yang cukup. Hal ini akan menimbulkan kecanduan, terkenanya paparan konten-konten negatif dan juga konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya, dan juga membuat individu tersebut itu menjadi antisosial karena kurang interaksi sosial secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Baik, masuk ke dalam aktor yang akan saya bawakan. Aktor bertanggung jawab di sini adalah pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan juga bertanggung jawab untuk melindungi anak di bawah umur. Aktor rentan di sini adalah anak di bawah umur karena anak di bawah umur tersebut masih dalam fase perkembangan di mana masih perlu bimbingan dari orang tuanya dan juga masih perlu perlindungan secara hukum dari pemerintah juga. Masuk ke dalam hipotesis. Jika anak di bawah umur yang menggunakan media sosial itu tidak dibatasi, maka anak tersebut itu akan bisa mengalami gangguan mental seperti kemudian kecanduan, kecemasan, resiko terkena paparan konten yang tidak sesuai dan konten-konten negatif lainnya, yang hal tersebut akan berdampak terhadap kesehatan mental anak tersebut. BOP di sini adalah mengapa pelarangan penggunaan sosial media bagi anak di bawah umur ini sangat berdampak pada kesehatan mental anak di bawah umur tersebut. Masuk ke dalam mekanisme yang akan saya bawakan, di mana mekanisme ini akan diterapkan kepada anak di bawah umur, di mana anak di bawah umur itu masih berusia di bawah 18 tahun. Baik, mekanisme ini akan berbentuk sebuah pelarangan anak di bawah umur untuk memiliki dan juga menggunakan akun media sosial secara mandiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Pemerintah akan melakukan kerjasama dengan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya untuk mendukung adanya mekanisme ini, di mana mereka akan secara otomatis untuk menyaring akun-akun yang masih di bawah umur. Kebijakan ini akan dilakukan dengan verifikasi usia, di mana ketika ingin membuat akun itu akan dibutuhkan identitas asli seperti KTP, kartu pelajar, dan lain sebagainya. Sehingga jika diketahui bahwa pengguna akun tersebut masih di bawah umur 18 tahun, maka akun tersebut akan secara otomatis dinonaktifkan. Kemudian di sisi lain juga akan diadakan adanya edukasi di sekolah, kemudian bagaimana dampak penggunaan media sosial, penggunaan gawai, dan lain sebagainya. Kemudian adanya bimbingan dan juga pengawasan dari orang tua itu sendiri, seperti bagaimana pada akhirnya orang tua tersebut akan mengawasi anaknya dalam penggunaan gawai dan juga media sosial. Kemudian jika ditemukannya sebuah pelanggaran di mana diketahui adanya pelanggaran bahwa ada akun yang di bawah umur, maka secara langsung akan dinonaktifkan oleh platform media sosial tersebut. Outputnya dari mekanisme ini adalah anak-anak akan lebih aman dan juga terkontrol, karena pada akhirnya mereka tidak akan terlalu sering terkena paparan konten negatif seperti contohnya brain rot, kemudian pornografi, dan juga konten-konten berita bohong seperti hoax yang belum tentu kebenarannya yang bisa menggiring opini masyarakat. Kemudian pada akhirnya juga pendidikan anak tersebut itu akan menjadi lebih lancar, anak akan lebih fokus terhadap belajar dan juga
prestasi akademiknya. Masuk ke dalam argumen yang akan saya bawakan, yaitu adalah argumen dampak. Banyak anak di bawah umur menggunakan media sosial itu yang akan pada akhirnya akan memunculkan kecemasan, stres, antisosial, dan juga adanya bullying karena paparan-paparan konten yang ada di media sosial tersebut membuat anak tersebut termotivasi untuk membuli teman sebayanya atau orang lain. Hal tersebut sungguh sangat tidak baik, bukan? Namun pada akhirnya bahwa anak di bawah umur tersebut itu belum bisa menggunakan media sosial secara mandiri. Kenapa? Karena anak di bawah umur belum bisa berpikir kritis, kemudian mereka belum bisa bijak untuk menyaring mana informasi yang benar dan juga mana informasi yang salah, dan bagaimana informasi tersebut tuh harusnya diikuti atau tidak, sehingga anak tersebut itu tuh pada akhirnya akan mudah terpengaruh dan juga terbawa arus karena mereka belum bisa berpikir secara matang, dan pada akhirnya mereka akan terbawa oleh tren yang ada, kemudian standar kehidupan yang tidak realistis seperti standar kehidupan TikTok dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya pelarangan anak di bawah umur untuk memiliki akun media sosial, hal ini akan menimbulkan dampak positif di mana anak akan lebih fokus bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya, seperti berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan juga masyarakat, misal seperti tetangga dan lain sebagainya. Kemudian di mana pada akhirnya akan meningkatkan belajar mereka. Kemudian dampaknya juga akan mengurangi resiko kecanduan terhadap internet, konten-konten yang ada di media sosial. Kemudian hal ini juga akan menurunkan adanya bullying, kemudian akan menjaga mental dan juga perkembangan dari anak di bawah umur tersebut, karena pada akhirnya anak tersebut tidak akan terlalu sering terkena oleh konten-konten negatif, di mana hal tersebut akan membuat anak tersebut berpikir bahwa segala sesuatu hal yang ada di media sosial harus aku ikuti karena hal tersebut menurut aku menarik dan juga hal itu baik. Maka dari itu kita seharusnya melarang adanya penggunaan ini untuk mengurangi hal tersebut terjadi, sehingga dapat menimbulkan negatif baik untuk anak itu sendiri maupun untuk lingkungan sekitarnya. Dan saya bangga menjadi tim pro.